Halo anak-anak ibu semuanya, kembali lagi kita bertemu di video kali ini. Kita akan membahas mengenai rumus penjumlahan dan pengurangan sudut. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai luas segitiga, hari ini kita bahas mengenai rumus penjumlahan dan pengurangan sudut. Jadi, di mana digunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sudut ini nak? Kita gunakan nanti pada saat kita mencari nilai sinus, kosinus atau tangen dari suatu sudut yang tidak istimewa. Ya, kita sudah pelajari sudut-sudut istimewa itu ada 30, 45 derajat, 60, 90 derajat, 180 derajat ya. Jadi nanti di luar itu kita bisa gunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sudut. Yang pertama rumusnya adalah jika ada sinus X ditambah Y itu sama dengan sinus X dikali dengan kosinus Y ditambah dengan kosinus X dikali sinus Y. Jika nanti di sini dikurang, ini dikurang, sin X dikurang Y, maka ini nanti menjadi kurang. Ya, menjadi sin X dikali cos Y dikurang cos X sin Y. Yang kedua, nanti kalau ada cos X ditambah Y, maka ini menjadi cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Jika nanti ini dikurang, cos X dikurang Y, maka ini menjadi tambah. Menjadi cos X, cos Y ditambah sin X, sin Y. Lalu yang kedua, yang terakhir nanti ada tangen. Tangen X ditambah Y itu sama dengan tangen X ditambah tangen Y per 1 ditambah tangen X dikali Y. Kalau nanti di sini dikurang, ini menjadi kurang, yang bawah menjadi tambah. Berarti menjadi tangen X dikurang Y sama dengan tangen X dikurang tangen Y per 1 ditambah tangen X dikali Y. Ya, jadi ini nanti di buku bisa aja berubah menjadi alfa dan beta. Pada saat ini ibu buat X dan Y. Oke, supaya kamu semakin paham menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sudut ini, ibu kasih contoh soalnya yang pertama. Tentukanlah nilai dari nilai sinus 15 derajat. Oke. Seperti yang kamu lihat anak-anak ibu semuanya, nih sinus 15 derajat ini bukan sudut istimewa, tapi ini boleh kita cari menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sudut. Yang mana kita ubah ini ke dalam sudut istimewa. Ini berarti boleh kita ubah menjadi sinus 45 derajat dikurang dengan 30 derajat. Ya, sinus 15 itu sama dengan sinus 45 derajat, atau di sini buat sinus 15 derajat ini sama dengan sinus 45 derajat dikurang 30 derajat. Oke, jadi sinus 45 derajat dikurang 30 derajat ini lihat formulanya dari sinus X dikurang Y itu menjadi sin X cos Y dikurang cos X sin Y. Buatkan ini menjadi X, ini menjadi Y. Tadi menjadi sinus X dikurang Y sama dengan sin X cos Y dikurang cos X dikali sin Y. Tinggal kamu gantikan Kamu gantikan X-nya 45 derajat, Y-nya 30 derajat. Menjadi apa dia? Sinus 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Oke, dari sini
Kamu harus sudah hafal sudut-sudut istimewa. Berapa sinus 45? Setengah akar 2. Berapa kosinus 30? Setengah akar 3. Dikurang kosinus 45 derajat setengah akar 2. Sinus 30 derajat setengah. Oke, maka dari sini bisa kita peroleh ya, setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurang setengah kali setengah seperempat akar 2. Oke, jadi ini ada yang sama seperempatnya, boleh kita keluarkan. Seperempat dikali akar 6 dikurang akar 2. Oke, inilah contoh untuk menggunakan nilai sinus dari 15 derajat. Supaya kamu semakin paham, Ibu kasih contoh satu lagi. Ya, contoh nomor 2. Tentukanlah nilai dari kosinus 165 derajat. Kosinus 165 derajat, nah ini bukan sudut istimewa. Tetapi ini kita bisa cari hasilnya menggunakan sudut penjumlahan dan pengurangan sudut. Ya, berarti kosinus 165 ini ubah dulu ke yang namanya salah satu sudut istimewa. Ini boleh kosinus 120 derajat ditambah 45 derajat. Ya, berarti ini X, ini Y. Kalau cos plus kita pakai yang mana? Cos plus berarti kita pakai cos, sin, tandanya dikurangkan. Berarti ini menjadi cos X ditambah Y, ini sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sinus X dikali sinus Y. Tinggal kamu gantikan berarti cos 120 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sinus 120 derajat dikali sinus 45 derajat. Oke, berapa kosinus 120? Itu min setengah. Berapa kosinus 45? Setengah akar 2 dikurang sinus 120 setengah akar 3. Ya, sinus 45 derajat setengah akar 2. Oke, maka dari sini boleh kamu selesaikan. Ini menjadi min seperempat akar 2 dikurang seperempat akar 6. Ya, berarti dari sini boleh kamu keluarkan menjadi min seperempat, di sini akar 2, di sini positif akar 6. Sama ya dengan hasil yang di atas. Oke, inilah contoh kosinus. Supaya kamu semakin paham, Ibu kasih contoh satu lagi yang mengenai tentukan tangen 105 derajat. Tangen 105 derajat itu boleh Ibu ubah menjadi tangen 60 derajat ditambah 45 derajat. Ya. Tangen 60 derajat ditambah 45 derajat itu kita pakai rumus yang ini. Tangen X ditambah Y menjadi tangen X ditambah tangen Y per 1 dikurang tangen X dikali Y. Oke, berarti kita bisa ubah menjadi seperti ini. Ya, tadi tangen X ditambah Y itu sama dengan tangen X ditambah tangen Y dibagi dengan 1 dikurang tangen X dikali dengan tangen Y. Masukkan, anggap ini X, anggap ini Y. Oke, tinggal kamu masukkan berarti tangen 60 derajat ditambah tangen 45 derajat per 1 dikurang tangen
60 derajat dikali tangen 45 derajat. Ya, berarti berapa tangen 60 derajat? Tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Ditambah tangen 45, 1 per 1 dikurang akar 3 dikali dengan 1. Ini berapa hasilnya? Yo, ini kita rapikan. Berarti akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang akar 3. Ya, ini boleh kita rasionalkan. Ya, untuk mencarinya boleh kita rasionalkan. Sampai di sini boleh, Nak. Sampai di sini boleh selesai. Tapi nanti kalau di optionnya tidak ada, misalnya di pilihan ganda tidak ada optionnya, kita boleh rasionalkan. Cara merasionalkan itu bagaimana? Cara merasional itu adalah mengalihkan dengan akar sekawannya. Mengalihkan dengan akar sekawan. Yang mana akar sekawannya berarti menjadi 1 ditambah akar 3 per akar 1 dikurang akar 3. Ini dikalikan dengan akar sekawan 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3. Akar sekawan itu dilihat dari penyebutnya. Kalau di sini positif berarti akar sekawannya menjadi negatif. Kalau di sini negatif berarti akar sekawannya menjadi positif. Baru kita selesaikan. Kalikan 1 kali 1, 1. 1 kali positif akar 3 tambah akar 3. Akar 3 tambah 1 kali 1 akar 3. Akar 3 kali akar 3 ditambah 3 per 1 kali 1 dapat 1. Akar 1 kali positif akar 3 plus akar 3 min akar 3 dikali 1 kurang akar 3. Negatif akar 3 dikali positif akar 3 ini negatif 3. Oke, ini boleh kita selesaikan. 1 tambah 3 itu adalah 4. Ya, 4. Akar 3 tambah akar 3 plus 2 akar 3 per 1 dikurang 3 min 2 plus akar 3 dikurang akar 3 sudahlah. Oke, berarti ini menjadi, boleh gini nulisnya, 4 per min 2 ditambah 2 akar 3 per min 2. Sudahlah, tinggal akar 2. 4 dengan min 2 tinggal min 2. Ditambah, sudahlah, min akar 3. Berarti hasilnya adalah min 2 dikurang akar 3. Oke. Kalau dirasionalkan menjadi ini. Tapi kalau di terakhir juga boleh seperti ini aja. Ya, tapi kalau tidak ada jawabannya ini, kamu harus rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawannya. Oke, inilah contoh dari rumus penjumlahan dan pengurangan sudut. Kamu harus hafal sin X ditambah Y itu sin X kali cos Y ditambah cos X sin Y. Cos X ditambah Y sama dengan cos X cos Y dikurang sin X sin Y. Tangen X tambah Y itu sama dengan tangen X ditambah tangen Y. 1 dikurang tangen X dikali dengan si tangen Y-nya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih.